Habaib Ba'alwi itu bukan orang Yaman asli. Mereka di Yaman juga sebagai imigran. Anda tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Habaib Ba'alwi ini dari Kaukasia masuk ke mana? Ke Persia. Kemudian di Persia dikejar-kejar oleh tentara Rum. Mereka sebagian masuk ke Palestina, sebagian masuk ke Hadramaut, masuk ke Yaman. Itu. Yaman itu ya Houthi itu yang asli, itu Yaman. Houthi itu Yaman asli. Bawazir itu Al-Yamani asli. Kemudian yang di bawah daripada Al-Irsyad. Ada itu. Oh, kamu turun aja. Kamu sampah di sini. Ya nggak usah nyampah. Jadi begini. Mereka sebagian masuk ke, saya ulangi ya, mereka agar paham. Mereka sebagian masuk ke mana? Ke Palestina, sebagian masuk ke Hadramaut karena dikejar-kejar oleh tentara Rum. Lah, yang masuk ke Palestina ini mereka sukses dengan pola apa? Dengan metode apa? Merubah 300 makam di sekitar Masjidil Aqsa. Dan juga membelokkan sejarah. Sehingga mereka mengeklaim bahwa itu adalah makam nenek moyang kami. Ini adalah sejarah nenek moyang kami. Berarti kami mempunyai hak atas tanah ini. Sehingga mereka sukses mencaplok tanah Palestina, ya, dan berhasil mendirikan negara Israel. Yang sebagian masuk ke Yaman ini, ke Hadramaut, ke Yaman Selatan. Nah, di Yaman saja sudah separuh, Gus. Yang Yaman sudah Selatan, separuh tanah Yaman dikuasai Habib. Iya, Yaman Selatan itu dulu negara komunis. Ya. Yang masuk ke Yaman Selatan akhirnya dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Begitu ceritanya, saudari. Dan orang Yaman asli yang ada di Nusantara itu bukan bukan Ba'alwi. Orang Yaman asli itu adalah di bawah Al-Irsyad. Dulu ya, yang organisasi yang menaungi imigran dari Yaman ini adalah ada dua, Al-Irsyad ya, di bawah Al-Irsyad ini adalah orang-orang Yaman asli. Sedangkan di bawah Robitoh ini adalah apa? Ini adalah dari Ba'alwi atau Habaib yang dulu juga sebagai imigran di Yaman. Paham ya? Ini harus dipahami. Ini sejarah. Ini fakta sejarahnya ada. Saksi sejarahnya ada. Saksi sejarahnya mereka orang-orang Yaman asli yang di bawah Al-Irsyad yang sering, yang biasa di live saya di room ini. Jelas ya, jadi mereka keturunan Arab saja bukan, apalagi orang Arab. Mereka itu tidak berani mengaku-ngaku sebagai orang Arab, tidak berani mereka itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Alap-alap? Alhamdulillah. Ini Gus, mungkin saya tambahkan sedikit ini ya Gus. Silakan. Ini tadi saya dapat berita. Itu IMAT CS itu sudah naik itu. Kebetulan pemandu wisata religi ya, pemandu wisata religi. Kebetulan memandu. Sebentar. Sebentar. Ini kalau nyampah nggak usah naik. Kalau nggak ada ilmu, ya nggak usah naik. Jadi percuma, cuman mengganggu konsentrasi mencerahkan saudara kita aja. Apa yang mau kamu sampaikan, Imat CS? Udah turun aja. Lanjut, Bang Alap-alap. Ya kebetulan beliau pemandu wisata travel gitu ya. Tapi pemandu wisata saudara-saudara kita orang Hindu gitu. Kebetulan ke Keraton Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari kerajaan Hindu Nusantara pertama itu ya. Nah itu beliau melaporkan bahwa di sana salah satu keturunannya
yaitu Sultan Alimuddin ya. Sultan Alimuddin dan beberapa duriahnya itu nisannya itu ditungkrupi nisan baru dan diberi nama Habib gitu. Padahal ini jelas-jelas keturunan dari kerajaan Kutai Kertanegara yang beragama Hindu. Tapi kan kemudian kan beragama Islam. Setelah masuknya Islam mereka beragama Islam. Ya betul. Nah, ini ditungrupi nisan, itu nisan dari kayu ya, dari kayu, koyok tungkrup, koyok kurungan gitu loh Gus. Yeah. Kayak kurungan, tapi berbentuk nisan gitu ya, berbentuk nisan. Itu menutupi patok nisan aslinya yang lama itu. Karena mereka nggak akan juga mampu membuat nisan baru dengan corak yang lama itu, gitu. Dengan corak yang lama, dengan bahan yang lama, dengan inskripsi yang lama, betul. dengan ciri-ciri khusus yang lama, nggak akan bisa ditiru. Nggak akan bisa itu. Nah itu jadi ini untuk membuka ini yang tadi bilang kita memfitnah apa itu ya. Ini untuk membantah mereka bahwa ini fakta yang ada di lapangan. Kalau mau ditunjukkan yang lainnya, saya tunjukkan ke lapangan itu mereka biar matanya terbuka gitu. Betul. Mereka itu nggak tahu karena mereka dibutakan gitu ya. Memang cinta itu kan kadang membutakan Gus gitu. Ya. Tapi cintanya ini bukan cuma membutakan mata ini, rupanya membutakan hati mereka juga. Sehingga jadi kewajiban kita untuk menyadarkan mereka, membuat mereka tidak tersihir lagi gitu ya. Nah, Betul. monggo kalau memang masih bisa disadarkan, ya kita sadarkan. Tapi memang ada beberapa tipe Gus. Jadi ada satu yang mereka memang tidak disadarkan, taklid buta benar, itu buta mata buta hatinya. Kemudian ada yang setengah, kemudian ada yang cuman ikut-ikutan. Nah yang ikut-ikutan mungkin saat ini sudah sadar semua Gus. Jadi sekarang tinggal yang tipe 2 dan tipe 3 itu. Tipe 1 dan tipe 2 itu gitu. Tinggal yang setengah-setengah sama yang betul-betul taklid buta. Kalau yang taklid buta biarkan aja, buangin aja itu Gus. Betul, saya itu setuju itu jenengan itu. Dibuang aja seperti itu. Itu juga penyamaran juga dari kabib-kabib itu. Ada lagi Kang Alap-alap. Monggo silahkan yang lain. Ada lagi. Mereka yang saat ini belum sadar. Mereka yang saat ini belum mau sadar, bukan belum sadar ya, belum mau sadar, mereka masih terikat dengan apa? Masih terikat dengan finansial yang disuplai oleh mereka. Ya, kepentingan. Pesantren-pesantren itu banyak, ada beberapa yang finansialnya disuplai oleh mereka. Satu, terus kemudian yang kedua itu adalah mereka yang mempunyai keluarga, saudara atau anak ini yang terlanjur dinikahkan dengan kabib. Karena dulu sebentar, jangan dipotong dulu. Karena dulu sudah terlanjur banyak yang menyangka bahwa kabib-kabib ini adalah Nuriyatul Rasul. Makanya ada anaknya, keluarganya yang dinikahkan dengan kabib. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang belum mau sadar mereka yang apa? Yang tersandra oleh suatu aib yang para kabib ini mengetahui gitu. Contoh saja ada dokter gendut
ya, yang apa namanya, waktu di debat apa namanya pada Suka TV dengan Kiai Imad, dia cengengesan, cengenges, itu dia tersandra karena ada aibnya itu yang diketahui oleh betul. Kabib gitu loh. Begitu ya. Yoi. Baik, silakan Kiai Kiai Syarif Sultan Agung, silakan bernarasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Nyuwun kasih. sewu, Yai Sarif. Saya menambahkan sedikit dari Raden Wijaya. Ada Siap. mereka yang walaupun punya hubungan baik tapi logikanya berjalan, itu langsung sadar kok, Gus. Kiai Alawi kemarin, ya, Kiai Alawi Bandung kemarin menyatakan di depan saya langsung itu ya, waktu kita sama-sama ketemu di Bali itu, beliau bilang ipar saya itu Kabib, itu. Ya. Itu. Tapi kenapa saya melakukan ini? Ya karena ini jadi kewajiban saya sebagai seorang Muslim. Gitu. Karena bukan cuma apa namanya, bukan cuma nama Nabi yang dicatut, tapi juga sejarah nasional kita ini sudah diacak-acak. Saya sebagai putra Nusantara tidak terima itu. Beliau langsung menyatakan itu di depan saya waktu di Bali kita meninjau sebuah makam yang dihabibkan itu. Monggo Yai. Ya. Nyuwun pangapunten. Silakan Kiai Anjas. Kula selani. 3 sampai 5 menit. Silakan. Waduh, 1 menit aja Gus. Nggih, Ya, monggo Kiai. terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air bisa memberikan pencerahan atau edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus bebas dari perbudakan dan doktrin yang sudah 1 abad, maka kita harus jangan sampai lelah dan kendor, terus beri edukasi kepada masyarakat bahwa ini sudah keterlaluan. Kenapa kok dibilang keterlaluan? Kitab-kitab mereka yang khurafat itu 21 kitab. Yang baru ketemu saja itu 9. Itu isinya khurafat dan menyesatkan. Berapa Ya, Kiai? 29 kitab ya? 21 kitab. 21. Tapi yang kita ketemukan adalah 9 kitab ya. Catat, siap, lanjut Kiai. Nah, jadi kita itu miris sakit orang Muslim ketika dikatakan bahwa Mi'raj 70 kali sakit. Dia menyamakan sama Rasulullah atau melebihi daripada Rasulullah. Kemudian dikatakan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut, kata Imam Al-Faqih Muqaddam dikatakan, saya laisa liman fi nafsi, saya tidak punya ruh. Kemudian dikatakan kullu man 'alaiha fan, semua itu akan menjadi fana. Dikatakan sama apa itu Faqih Muqaddam dikatakan saya bukan termasuk fana. Kemudian ada juga yang ada terusannya kitab itu dikatakan kullu syai'un halikun illa wajha. Semua itu akan hancur musnah kecuali zatnya Allah. Dia menyatakan ana min nurihi, mana min nuri wajhihi. Saya termasuk dari nur daripada zatnya Allah. Menyamakan kepada Allah. Sakit hati orang muslim kalau dikatakan seperti itu. Ini sudah keterlaluan, sesat dan menyesatkan. Masa kita mau diam saja? Kemudian kata saudara kita Al-Falaq menyatakan ini sudah membelokkan sejarah. Ya juga sakit. Karena yang memerdekakan kita itu adalah nenek moyang kita. Yang terbunuh, yang tertembak, yang syahid. Coba tolong sebutkan pahlawan dari Balawi satu saja yang mati syahid. Siapa? Sebutkan satu saja. Kalau yang memenggal kepala, yang memenggal ini Demang Lehman, pejuang itu ada, Kiai. Itu marganya Alaidrus. Yang Disuruh oleh Belanda.
disuruh oleh Belanda. Ya, kalau kapiten-kapiten di golongan mereka banyak catatannya itu. Kapip-kapip ini menjadi kapiten-kapiten Belanda, Kiai. Ya, berarti kan bukan terbunuh mati syahid dalam medan peperangan tatkala kita memusuhi Belanda. Malah Mati, dia menjadi, mati sangit, Kiai. ya, malah dia menjadi antek-antek Belanda kan. Nah ini kita sakit loh, sakit banget. Maka kemarin saya ditelepon sama saya juga berkomunikasi dengan Yai Syarif dan teman-teman alhamdulillah sudah menyodorkan laporan ke MUI tentang 7 poin yang menyesatkan. Ya, nggak tahu. Kiaiku, MUI sedang banyak pekerjaan, MUI sedang sibuk ya mengurusin label halal dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan produk-produknya, Kiai. Iya. Iya, kalau masalah ini kan nggak ada uangnya, Kiai. Monggo lanjut, Kiai. Iya, saya bingung juga, Gus. Kenapa ketika pribumi menyatakan bisa bicara dengan malaikat mungkar nakir, langsung MUI sikap, langsung dikatakan itu gufron sesat. Tetapi kita nyodorkan sesuatu yang kesesatan dan menyesatkan masyarakat, tidak direspon. Ada apa sih di negeri ini? Ada apa di negeri ini? Sampai seperti itu. Ada nggak keadilan? Padahal itu sudah jelas kesesatannya itu. Kenapa kok sampai seperti ini? Ya mohon teman-teman yang lain, apabila kata saya ada yang salah, mohon diluruskan. Silakan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Anjas. Silahkan ke Samber Nyawa. 3 menit saya berikan. Saya nyimak aja. Tak salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. langsung tak nyimak sambil mendengarkan. Saya Baik, nyimak aja, Gus. Pendengar Siap. aja. Oke, Terima silakan kasih. San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Santri Semarang. 3 menit waktu saya berikan. Santri Semarang, monitor. Baik, saya lanjut ke Ketiduran itu. Penghulu Demokrasi. Silakan Penghulu Demokrasi. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya bisa dinaikkan baru sekarang saya naik ke live ini. Oke, siap saudaraku. Mudah-mudahan saya akan tertarik nih. Tadi saya dengar pembicaraan seperti ini. Mungkin di sini sekedar satu curhat, kedua bertanya. Kenapa saya bilang saya curhat? Ada suatu hari saya berdiskusi dengan ponakan saya, dan kebetulan ibunya ini keturunan orang sono lah, yang mengatakan pada saya ada sebuah cerita Imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais bermimpi bertemu Rasulullah yang sedang merenung, sehingga Imam Sudais